Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sayu selaku dosen mata kuliah kewirausahaan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pemasaran untuk Memulai Bisnis. Pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan cara menciptakan ekstra, mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. 1. Kelompok pasar. Pasar konsumen. 2. Pasar reseller. Pasar konsumen, di mana individu dan rumah tangga dapat membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk dikonsumsi sendiri. Pasar industri, pasar di mana pihak-pihak perusahaan yang membeli barang dan jasa menggunakan kembali untuk menghasilkan barang dan jasa atau disewakan kepada pihak lain untuk mengambil untung. 2. Suatu pasar yang terdiri dari individu dan organisasi yang melakukan penjualan kembali barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan pasar. 3. Perencanaan pasar. Pengertian dari perencanaan pasar yaitu perencanaan pemasaran berfokus pada perhatian perusahaan terhadap pelanggan dan menyadari bahwa memuaskan pelanggan adalah landasan setiap bisnis. 4. Perencanaan pemasaran harus mempunyai 4 tujuan. Harus menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui riset pasar. 2. Harus menetapkan pasar sasaran yang akan dilayani. 3. Harus menganalisis keunggulan bersaing perusahaan dan membangun strategi pemasaran. 4. Harus membantu menciptakan bauran pemasaran sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Pasar sasaran. Pengertian dari pasar sasaran yaitu kelompok pelanggan tertentu yang terhadapnya perusahaan mengarahkan barang atau jasanya. Strategi penetapan sasaran. Strategi penetapan sasaran adalah pendekatan pemasaran yang memandang sebuah pasar sebagai suatu pasar yang besar dengan tanpa segmen-segmen individual dan oleh karenanya memerlukan suatu bauran pemasaran saja. Strategi penetapan sasaran berkonsentrasi strategi yang biasanya memilih satu segmen dari suatu pasar untuk memutuskan upaya-upaya pemasarannya. 7. Penetapan sasaran segmen majemuk. Strategi yang memilih 2 atau lebih segmen pasar yang didefinisikan dengan baik dan mengembangkan bauran pemasaran yang berbeda untuk setiap segmen. Pasar tersebut kanibalisasi situasi yang terjadi ketika penjualan sebuah produk baru menghantam penjual dari produk-produk perusahaan yang sudah ada. Penentuan pasar atau penentuan pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran terdapat 4 tingkatan keterlibatan pelanggan, yaitu customer awareness adalah karyawan dan manajer tidak banyak mengenal tentang pelanggan perusahaan dan memandang mereka secara umum. Customer sensitivity, karyawan mengenal ciri-ciri pelanggan, tetapi mereka belum mulai berbagi informasi dengan mereka. Customer engagement, karyawan dan manajer memahami peranan serta pelanggan. 10. Total quality management. Pengertian dari total quality management adalah manajemen organisasi keseluruhan yang menjadikannya unggul dalam semua aspek produk dan jasa yang penting bagi pelanggan. TQM membutuhkan perbaikan yang terus-menerus yang tidak pernah berhenti, yang meliputi adalah 1. Orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Tadi pemaparan dari makalah saya. Sekarang sesi tanya jawab. Pada teman-teman silakan bila ada yang mau
tanyakan? Ya, saya mau bertanya. Iya. Tadi kan ada kata-kata manajer memahami peranan sentral pelanggan. Yang dimaksud peranan sentral itu yang bagaimana? Yang dimaksud peranan sentral. Ya, peranan sentral pelanggan itu bagaimana? Baiklah, saya akan menanggapi dari pertanyaan saudara Fatma. Pertanyaannya yaitu yang dimaksud dengan peranan sentral dalam sentral pelanggan, ya kan? Yang dimaksud peranan sentral pelanggan itu adalah pusat pelangganannya dari suatu perusahaan dan pemasaran. Jadi sentral itu seperti pusat. Nah, pusat dari suatu perusahaan dalam pemasarannya. Iya. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari dari makalah saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.